Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih berdialog bersama Prof. Agus Surono. Prof. Agus, ya ini Anda mengatakan awalnya sebenarnya Undang-Undang ITE ini kan dibuat lebih kepada memberikan sanksi administratif dengan semangat agar tidak terjadi penipuan-penipuan secara online dan sebagainya begitu ya Prof. ya. Tetapi pada kenyataannya belakangan ini makin banyak kasus-kasus di mana banyak orang yang terkena pasal tersebut karena kritik terutama kepada pemerintah. Ini Anda melihat fenomena ini seperti apa? Ya, memang karena adanya beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan tafsir yang bisa ditafsirkan secara berbeda-beda tadi oleh aparat penegak hukum dalam penerapannya. Nah, oleh karena itu saya selalu menyampaikan kritik ini adalah meskipun dilindungi di dalam konstitusi kita, ya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan kritik itu. Apa? Dalam menyampaikan sebuah kritik ini tentu harus memperhatikan tadi soal etika, kemudian kesopanan, dan saya selalu memberikan kritik ketika memberikan kritik kepada siapapun juga itu selalu saya dasarkan pada data-data, pada fakta-fakta, ya pengamatan dan seterusnya yang tentu ini lebih konstruksif untuk membangun. Itulah yang namanya kritik gitu ya. Kritik itu justru bagus di dalam kaitannya dengan dinamika negara demokrasi begitu. Tapi tentu kritik yang sifatnya membangun itulah yang sangat diperlukan dalam rangka untuk membawa Indonesia ke depan yang lebih baik gitu. Nah, tapi memang dalam prakteknya ya tentu ada beberapa hal-hal yang kadang-kadang menyimpang dari hal-hal yang seharusnya disampaikan ya dalam kritik itu. Nah, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kritik, yang pertama menurut hemat saya ya tentu bagaimana cara menyampaikannya. Dan yang kedua adalah tentu harus memperhatikan norma-norma atau kaidah-kaidah di dalam menyampaikan kritik tersebut. Dan yang paling penting menurut hemat saya adalah undang-undang di dalam undang-undang ITE ini atau pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah delik-delik pidana yang ada kaitannya dengan pasal 28 ayat 2, kemudian pasal 45 ya. Ini memang perlu dilakukan satu perubahan-perubahan sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda baik bagi masyarakat maupun juga bagi aparat penegak hukum di dalam implementasinya. Iya, Prof. Agus, ini Kapolri kan diminta selektif dalam menerima laporan yang berkenaan dengan Undang-Undang ITE. Kemudian juga DPR diminta untuk merevisi Undang-Undang ITE ini. Nah, beberapa kalangan berharap ini jangan hanya dijadikan move politik atau gerakan-gerakan untuk politik begitu ya. Wajarkah menurut Anda jika pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE ini direvisi? Bagaimana menurut pandangan Anda mengenai adanya jangan hanya dijadikan move politik saja gitu? Ya, saya kira pandangan kan bisa saja ya, siapapun juga mempunyai pandangan, namun tentu ada alasan-alasannya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Kapolri berkaitan dengan masalah penerapan memang di internal Kapolri saya mendapat. Ya, karena sembari ada perbaikan-perbaikan terkait dengan pasal-pasal oleh DPR maupun nanti bisa saja diajukan oleh inisiatif pemerintah ya, kemudian disampaikan kepada DPR untuk dilakukan perubahan-perubahan. Secara paralel saya kira dalam kaitannya dengan penegakan hukum, Kapolri kemudian menyampaikan kepada seluruh jajarannya yang ada baik itu di Polda maupun di Polres-Polres yang ada di seluruh Indonesia, supaya dalam menerapkan pasal-pasal delik yang kaitannya dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE ini harus memperhatikan apa yang disebut dengan asas prudent. Saya selalu menerapkan asas prudent. Asas prudent ini adalah asas kehati-hatian ya yang mestinya harus dilakukan dalam proses penegakan hukum. Apapun juga dalam kasusnya, dalam kasus pidana misalkan. Nah, asas prudent ini penting. Kenapa? Karena ini merupakan esensi dari penerapan apa yang disebut dengan due process of law. Di dalam proses penegakan hukum itu ada yang namanya due process of law. Artinya bahwa di dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana ini harus dilakukan dengan hati-hati, menerapkan hukum acara pidana yang benar-benar diperhatikan secara ketat, jangan sampai kemudian terjadi pelanggaran hak asasi manusia, karena ini merupakan satu hal yang sangat esensial di dalam kaitannya dengan negara hukum yang sama-sama kita junjung di dalam konstitusi kita begitu. Iya, memang ini dalam menerapkan aturan ini banyak sekali juga selain aturannya yang rancu juga penegakan hukumnya yang tidak sesuai dengan aturannya tersebut. Apakah perlu dibuat suatu aturan untuk bisa membuat agar tidak ada lagi kerancuan aturan ataupun dalam penegakan hukumnya? Ya.
Dalam teori itu ada yang namanya teorinya Friedman ya, Loren Friedman. Itu ada 3 ya, penting di dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum. Pertama adalah satu aturan hukum yang baik. Ya. Nah, aturan hukum yang baik yang seperti apa? Yaitu aturan hukum yang tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda atau tafsirnya tidak boleh ambigu. Ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan substansi atau aturan hukumnya. Yang kedua tentu adalah berkaitan dengan aparat penegak hukumnya. Nah, aparat penegak hukumnya itu pun juga harus benar-benar memperhatikan, ya tadi saya sampaikan bagaimana dalam proses penegakan hukum itu harus dilakukan secara prudent, ya karena ini merupakan bagian dari due process of law di dalam penegakan hukum acara pidana. Itu syarat yang kedua. Nah, yang ketiga juga adalah tentu berkaitan juga dengan budaya hukum masyarakat. Ya, masyarakat dalam menyampaikan kritik, dalam menyampaikan pendapat atau kritikan-kritikannya boleh tajam tapi konstruktif. Nah, artinya bahwa apa yang disampaikan ini harus didasarkan pada fakta-fakta, pada data-data dan analisis-analisis atau argumentasi-argumentasi yang memang ini tujuannya adalah mempunyai niat baik untuk memperbaiki bersama. Baik, baik Prof. Ya. Penting gitu ya, untuk kita Baik. Baik Prof. Agus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Selamat sore.